Nah, makanya mayat itu kan diwudukkan dulu. Ya, setelah mandi diwudukkan. Nah, wuduknya tadi pun dikiaskanlah tadi dengan mandi junub. Karena Nabi sunnah berwuduk sebelum mandi, mayat juga begitu, sunnah diwudukkan setelah mandi, dikiaskan. Tapi dasar hukumnya tidak ada mayat diwudukkan. Mayat tidak harus diwudukkan. Kau dimandikan 3 kali dengan basuhan yang merata udah sah. Jadi tidak wuduk pun sah, tapi tetap sunnah diwuduk, dikiaskan dengan mandi junub. Karena mandi junub itu ada kesunahan berwuduk. Kemudian timbul lagi, begitu mayat udah dimandikan, kemudian diwudukan, istri pun datang ingin mencium mayat suaminya. Tukang mandi bilang, tak boleh, jangan, kata dia, batal wuduk mayat nih. Mana pula batal wuduk mayat? Yang batal itu wuduk orang hidup. Orang hidup batal, mayat tak ada beban lagi, dia pun mandi dimandikan, wuduk diwudukkan. Niat mah diniatkan juga. Jadi itu, mau paham gitu. Ini kadang-kadang tukang mandi ini tak belajar, dia buat hukum sendiri. Mandikan mayat ini buat hukum sendiri dia. Jangan, kata dia. Nangislah istrinya. Udahlah, terakhir tak boleh nyentuh suami, kata dia. Mau cium kening tak boleh, mayat. Ya. Salawat iring salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, idola kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan perintah Allah dan sunnahnya sampai akhir masa. Mungkin saya akan buka bab tentang babu sifatis salat, bab tentang sifat-sifat salat. Ya, dimulai dengan yang pertama, yakni yang berhubungan dengan niat. Ini hadis yang pertama, Imam Bukhari dari Abu Hurairah berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qumta ila shalah, apabila kalian mendirikan salat, fa asbighil wudu, maka sempurnakanlah wudu. Ini wudu merupakan syarat daripada salat. Nah, sedangkan idza qumta, apabila kau ingin mendirikan salat, nah maka di sini rukun salat itu wajib berdiri kalau salat fardu. Ya, wajib dia berdiri. Tapi kalau salat sunnah tak wajib. Ya. Bapak ibu boleh salat tarawih duduk, tak masalah. Ya. Walaupun sehat. Ya. Jadi kita sehat, salat duduk boleh, tak masalah. Cuma pengaruhnya dari segi pahala. Kata Nabi, siapa yang salatnya duduk, maka pahalanya sebagian saja didapat dari salat orang berdiri. Nah, siapa salat yang berbaring, boleh juga salat sunnah berbaring, Pak. Dia hanya dapat sebagian saja, separuh dari orang salat duduk. Makin kecil, Pak. Nah, itu untuk salat sunnah. Tapi kalau salat fardu, maka wajib dia berdiri. Nah, yang boleh duduk salat fardu orang yang uzur. Orang yang uzur. Kalau dia sakit, boleh salatnya duduk. Ya, duduk di lantai tidak memungkinkan, boleh duduk di atas kursi. Ya, nanti kita berkembang akan bertanya berikutnya. Nah, kemudian fa asbighil wudu, maka sempurnakanlah wudu. Apa makna asbighil wudu? Menyempurnakan wudu sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, fama amarallahu bihi, sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an. Yang mana Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, makanya dalam mazhab Syafi'i wajib tertib. Tertib itu urutan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah bilang begini, idza qumtu ila shalah faghsilu wujuhakum, jika kalian mendirikan salat maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tangan sampai ke siku,
wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bil, dan juga basuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, ini Al-Quran menyebutkan begitu. Makanya mazhab Imam Syafi'i wajib tertib menurut Allah. Ya, siapa yang tidak tertib, ya, seandainya membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Kenapa kuping tak disebutkan? Al-Quran tidak menyebutkan kuping, tidak masalah. Berarti ya, disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Maka jatuhlah hukum. Berarti mengusap kuping hukumnya sunnah, tidaklah wajib. Jadi Bapak Ibu seandainya berwudu lupa mengusap kuping, sah? Ya, tak ada masalah. Jadi sah. Cuma kuranglah pahalanya, tidak sempurna. Kenapa? Tidak ittiba, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, kemudian apabila tidak tertib, seandainya dia membasuh wajah, kemudian mengusap kepala, baru membasuh tangan, kemudian baru kaki, yang begini tak sah. Kenapa? Tidak ikut tertib dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali dalam mazhab Hanafi. Ada juga mazhab membolehkan, tidak tertib. Itu mazhab Hanafi. Jadi kalau kita lihat di Turki kan gitu. Di Turki, di India, apalagi Pakistan, Afghanistan, itu kebanyakan mereka mazhabnya Hanafi. Jadi bagi mereka tak tertib, tak harus dia. Tapi kita tidak boleh, tidak. Kita harus tertib berdasarkan urutan yang dimaksud oleh Al-Quranul Karim. Nah, kemudian tentu saja wudu ini, ya, sudah wajib memakai niat. Siapa yang tak niat dalam wudu, maka wudunya batal. Ya, di mana Bapak Ibu niat wudu itu? Nah, kan ini pertanyaan begitu. Orang kadang-kadang menganggap bahwasanya niat itu yang wajib kapan? Oh, waktu diucapkan nawaitu wudu liraf'il hadatsil asghar. Oh, keliru lah tu. Itu ucapan, belum niat. Niat letaknya di hati. Mahallul niat fi qalbi. Letak niat itu dalam hati. Siapa yang niatnya cuma di mulut, ucapan saja, belum sah dia. Lalu apa gunanya mulut ini? Melapaskan, mengingat-ingat, jangan sampai salah niat. Sama dengan orang salat. Orang salat juga begitu. Ya, dia harus ada niat, letaknya di dalam hati. Saya ulangi, wudu niat dalam hati, salat niat dalam hati, zakat pun niat dalam hati. Nah, ini mau zakat, orang banyak keluar zakat. Jadi kan ada zakat online ni, Pak. Online, transfer ya. Transfer, bukan online, transfer. Jadi kita punya keluarga di Surabaya, ada yang susah di sana, titip uang zakat. Pakai apa transfer? Set transfer. Orang tanya, boleh pakai transfer? Yang wajib zakat tu niat. Niatnya letak dalam. Selama ini orang menganggap zakat itu harus berhadapan, ijab kabul, serah terima, salaman lagi. Ada waktu itu saya lihat, wah kacau ni. Ibu-ibu masih muda pula tu, mengeluarkan zakat di masjid. Oh, serah terima, saya minum mak zakat. Yang terima zakat pun salaman gak tu, diremas-remasnya ke tangan ibu. Aduh, ini salah paham ni. Ya, hati-hati, fitnah itu. Ya, jadi fitnah. Nah, jadi tidak diijab kabul dengan tangan, tidak wajib. Ya, tidak harus dia. Maka yang penting ni niat, letaknya dalam hati. Apa ngedap sekali ni? Tambah hilang. Halo, tes. Ini mantap ni. Halo. Ya, ini yang sebenarnya, Pak. Inilah yang sebenarnya ni. Ya, jadi tidak wajib dia ijab kabul, serah dengan terima, yang penting niat. Waktu kita transfer udah niat dah, pasti ada niat. Nah, ya Allah, ini uang aku niatkan untuk zakat. Ya, begitu transfer udah jalan.
Itu hebatnya niat. Ya, sama dengan wudhu juga begitu. Wudhu sama, letaknya dalam hati, tidak dilapaskan sah, tapi harus tahu di mana letaknya niat wudhu. Di mana letaknya niat wudhu? Nah, ikut Al-Quran, yang mana yang pertama, disitulah wudhu. Apa kata Allah? Idza kuntum ila salat faghsilu wujuhakum. Jika kalian ingin salat, basuhlah wajah. Nah, basuh wajah itulah perbuatan yang pertama yang wajib, situlah niat. Waktu buka keran, baca bismillah, basuh tangan, belum, ini sunnah. Bismillahirrahmanirrahim, basuh tangan, sunnah jadi. Kemudian kumur-kumur, masukkan dalam mulut, dalam hidung, keluarkan, sunnah. Kapan yang wajib? Nah, waktu air sampai di wajah, begitu ditumpahkan di atas wajah ini, terus turun ke bawah sambil menggosok, situlah hati terbetik. Nawaitul wudu liraf'il hadathil asghar fadlan lillahi ta'ala. Aku niat wudu untuk mengangkat hadas kecil, wajib kerana Allah Ta'ala. Ada yang bilang, Pak Ustaz, panjang betul. Saya mau niat yang pendek, boleh ke? Boleh. Begitu terbetik di hati nawaitul wudu, udah sah. Apa arti nawaitul wudu? Aku niat. Begitu air sampai di wajah, pas tumpahkan, hati bilang nawaitul wudu. Terjemahannya, aku niat wudu, udah sah. Ini saya mau ngajarkan yang mudah-mudah ya. Jangan cari yang sulit-sulit. Panjang dulu, lumayan. Nawaitul wudu liraf'il hadathil asghar fadlan lillahi. Itu pun kalau tahu artinya. Kalau tak tahu artinya, cukup terlintas di hati, aku niat wudu. Bagi laki-laki, saya ajarkan niat mengangkat hadas yang paling mudah waktu junub. Begitu mandi, kapan waktu mandi itu niatnya? Tatkala air pertama jatuh di tubuh, situlah kita niat. Nah, kalau mandi tidak seperti wudu. Wudu tertib. Tapi kalau mandi, wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kalian junub, maka bersucilah. Boleh dari kepala ke bawah, boleh dari bahu ke bawah, boleh dari pinggang ke bawah, terserah. Yang mana dimulai, situlah dia niat. Karena tak sebut tertib, yang penting bersihkan kepada seluruh tubuh. Namun yang terbaik, ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana itu? Nah, tatkala kita membasuh, utamakanlah bagian kepala dulu. Nah, karena kepala ini, maaf, ada rambut yang harus diremas-remas, ada daerah lipatan-lipatan, kelopak mata, lipatan kuping, mulut, lubang hidung, ini kumis. Itu perlu digosok tuh. Kau dapat kalau sini sudah rampung, selesai sudah bagian kepala, ke bawah udah lebih mudah. Nah, jadi waktu niatnya kapan? Begitu air tumpah di kepala, situlah niat. Niat yang paling mudah untuk laki-laki. Ibu-ibu lain ya. Ibu-ibu lain. Untuk laki-laki bilang nawaitu rab'al janabah, selesai. Begitu air tumpah di kepala, nawaitu rab'al janabah, aku mengangkat junub, selesai. Tak usah banyak-panjang, bingung. Nawaitul ghusla liraf'il hadathil akbar an jami'il badani fardan lillahi ta'ala. Panjang betul, malah bingung Pak, ya kan? Panjang-panjang tak agak paham artinya ya. Ibu-ibu bagaimana? Nah, ibu-ibu boleh niat nawaitu raf'al hadathil akbar, aku niat mengangkat hadas besar, selesai. Untuk haid, untuk nifas, untuk wiladah, masuk semua, mudah ya. Jadi ibadah itu cari yang mudah-mudah ya. Ini saya ajarkan kalimat yang paling singkat, padat. Wudu, nawaitu wudu, selesai. Waktu air sampai di wajah. Mandi, begitu air sampai di kepala, nawaitu raf'al janabah, selesai. Ibu-ibu untuk semuanya, nawaitu raf'al hadathil akbar fardan lillahi ta'ala, aku mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala, selesai ya. Benar-benar dapat dipahami. Ya, jelas sudah Bapak Ibu? Jadi niat wudu di mana? Kapan? Waktu membasuh wajah. Saya ulangi, niat wudu waktu membasuh
wajah. Kalau mandi boleh dari kepala, tidak masalah. Ya. Siapa yang mengucapkan dengan mulut nawaitu wudu li rabbil hadatsin asghar fadilah ta'ala, tapi begitu air sampai di wajah hatinya kosong, tak sah. Ya, makanya kuncinya niat tadi muqaranah dengan perbuatan. Dia bersamaan, waktu membasuh wajah hati pun niat. Inilah namanya ibadah. Salat kapan? Salat pada waktu takbiratul ihram. Ya, contohnya begitu takbir Allah, itu dia. Situ masuk niat terbuat. Dari A tu, start mulai niat. Ya, sampai bar. Saya ulangi. Allahu Akbar. Dari A sampai bar, situlah niat. Terlintas di hati sudah cukup. Kalau bapak ibu cuma nyebutkan usalli fardal maghrib 3 rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala, hanya mulut, begitu takbir Allahu Akbar kosong, tak ada niat, tak sah. Saya tidak mengucapkan dengan melapaskan, begitu sampai di mihrab saya langsung takbir Allahu Akbar, tak mengucapkan usalli, tapi ada niat waktu takbir, sah. Itulah dia niat yang sebenarnya. Cuma yang terbaik kalau dapat diucapkan dulu, nanti takbir Allah, yang diucapkan masuk dari takbir itu sampai bar. Dulu saya ingat Allah yarham Habib Saleh. Habib Saleh kan begitu, dia menghadap makmum, istawu sufufakum, kata dia, luruskan saf. Nah, udah semua lurus, dia pun menghadap mihrab, langsung Allahu Akbar. Setelah salat orang berbisik, Habib Saleh tak pakai usalli. Habib Saleh tak pakai usalli. Orang ahli ibadah tak pakai lagi usalli, Pak. Dia udah paham dah itu dah, letak niat. Yang penting takbir itu. Dia menghadap makmum, luruskan saf. Udah lurus, dia pun menghadap kiblat. Langsung Allahu Akbar. Sah. Kenapa? Niatnya letak dalam hati. Namun saya tak seperti Habib Saleh. Kalau saya sih lapaskan dulu, mengingat-ingat, jangan sampai salah. Nah, ini pernah terjadi, saya sendiri mengalami ini. Nah, saya di kampung itu, di gang kami, Gang Mubarak dulu, asal ada surau. Nama surau, nama gang, Surau Al-Mubarak. Saya di sana salat zuhur, asar berjamaah. Di situ ada ustaz, Allah yarham Ustaz Kushairi Yanis. Nah, beliau ini, mohon maaf, dia kan orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah tak pakai usalli, Pak. Dia langsung ya tu, ya kan? Nah, kita NU ini ya pakai usalli. Dia Muhammadiyah tak pakai usalli. Namun dia suruh saya jadi imam. Nah, Ustaz ini udah umur 70. Terakhir itu, umur 70. Saya waktu itu belum kahwin. Belum kahwin saya itu. Silakan maju, kamu jadi imam aja. Majulah. Jadi imam, saya buat salat asar. Setelah salat asar, saya pun baca doa, salaman. Saya mau keluar dari surau, mau keluar. Tapi beliau salat sunnah. Beliau salat sunnah. Tak jadi saya keluar. Masuk lagi saya mendatangi beliau. Ustaz, mohon maaf. Salat apa Ustaz lakukan ni? Ini salat ba'diyah katanya. Mana ada ba'diyah setelah asar? Ya kan? Ini saya bilang, kita ini salat asar Ustaz. Astagfirullah, kata dia. Saya niat zuhur tadi. Masih ada manfaat, masih usalli itu mengingat-ingat. Sebelum takbir, jangan sampai salah salat. Ya, kita juga tak menyalahkan orang tak pakai usalli, tidak masalah. Tapi kan kita pakai usalli itu ada manfaatnya, mengingat-ingat, jangan sampai salah salatnya. Ya, siapa yang salat zuhur niat asar batal, salat asar niat zuhur batal, apa lagi yang lainnya semua juga begitu. Makanya dalam niat ada 3 macam: qasad, ta'arud, ta'yin. Qasadnya usalli, ta'arudnya fardu, yang ta'yinnya mana? Maghrib, isya, subuh dan sebagainya. Itu dia membedakan satu salat dengan yang lain. Ya. Jadi saya mohon maaf ini ya. Jadi niat wudu kapan? Waktu membasuh
wajah. Niat salat waktu takbiratul ihram. Niat mandi tatkala air sampai ke tubuh. Puasa kapan niatnya? Ini mau dibahas nih Pak. Puasa kapan niatnya? Kalau orang zakat waktu mengeluarkan hartanya, waktu transfer duit, waktu menyerahkan atau berwakil, itu dia niat. Puasa kapan? Selesai salat tarawih. Banyak Ya. Itu melapaskan niat yang ramai itu kan? Nawaitu sawma rajin anhar, itu melapaskan niat. Niatnya letak dalam hati. Jadi untuk puasa Ramadan ini niatnya itu berkisar terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Itulah rentang waktu yang cukup panjang untuk niat. Nah, dia tidak seperti dalam salat. Nah, maka niatnya kata Nabi, siapa yang tidak menetapkan niat pada waktu malam, fala siyamalahu, maka tidak ada puasa baginya. Artinya kapan malam itu? Mulai terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar tak boleh lagi niat, bahkan tak sah, wajib diqadha. Nah, siapa yang tak ada niat begitu bangun azan subuh, malam lupa niat, tidak ada puasa baginya, qadha nanti di luar bulan Ramadan. Atau niat sebelum maghrib juga tidak sah. Masuk maghrib niat udah sah. Jadi tidak harus niat itu setelah salat tarawih, ya kan? Tidak harus. Kalau tak tarawih gimana? Gimana Pak? Kan susah juga tuh. Ada orang tidak tarawih. Ibu-ibu banyak juga yang tidak tarawih di masjid, tarawih di rumah. Kadang dia capek ketiduran, tidak tarawih. Nah, makanya niat kapan saja boleh. Ya, habis makan maghrib boleh. Sebelum isya niat boleh. Setelah salat isya niat boleh. Setelah tarawih boleh. Sebelum tidur boleh. Sebelum makan saum boleh. Setelah makan saum boleh. Yang penting sebelum terbit fajar. Cuma sekarang saya lihat orang ini boros dengan niat. Boros Bapak Ibu. Mana? Tarawih udah niat. Mau makan niat lagi. Allah, banyaknya niat. Jadi pemborosan niat saya lihat ini. Jadi siapa yang udah niat salat tarawih, jangan lagi niat sebelum makan sahur. Jadi makan sahur cukup baca Bismillahirrahmanirrahim atau tambah doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina, boleh itu saja. Jangan lagi nawaitu shawma ghadin, banyaknya. Ini terpengaruh film Upin Ipin. Ini yang susahnya mah. Kalau Upin Ipin kan gitu, ya mau makan marah nenek ya. Niat dulu katanya. Niat dulu. Akhirnya orang menyangka niatnya sebelum makan sahur, padahal udah niat pada waktu maghrib, isya, tarawih sudah cukup. Bahkan mohon maaf, nah ini yang masih aktivitasnya kuat, masih yang punya suami istri ini, ada pasangan hidup, tarawih udah niat, malam kumpul. Ya, pertanyaannya, rusakkah niat itu? Jadi kumpul suami istri tidak pengaruh, niat tarawih itu udah sah. Ada yang merasa, aduh tak enak nih Pak Ustaz, kurang pas rasa hatinya, udah kumpul nih rasa-rasa rusak dan niat. Nggak, jangan pakai rasa-rasa. Rasa-rasa tak berlaku, kita pakai fikih. Jadi kumpul suami istri tidak berpengaruh dengan niat pada waktu setelah salat tarawih itu. Jadi bagaimana nih? Cukup makan sahur baca bismillah, cuma makruh kalau tidak berwudu. Ini mohon maaf nih ya. Kata Nabi SAW, siapa yang dalam keadaan junub, nah, hendaklah dia berwudu, kata Nabi, sebelum menyentuh makanan. Ya, hendaklah dia berwudu kalau ingin mengulangi lagi senggamanya. Karena ada yang ulang lagi tuh Pak, yang masih muda-muda lah.
Bagi pengantin baru tu, ya, orang tua tak mungkin lagi. Kemudian lagi, hendaklah dia berwuduk sebelum tidur. Itu kata Nabi. Jadi kalau dia berkeadaan junub, jangan nyentuh makanan, makruh. Dan jangan berhubungan lagi sebelum berwuduk. Kemudian jangan dia tidur lagi sebelum berwuduk. Jadi wuduk ini menghilangkan kemakruhan. Ya, saya sampaikan begini. Ini masalah kehidupan sehari-hari, dosa malu. Ini masalah hak ini, ya. Perempuan masalah haid itu tanya dengan Nabi, dia dengar sama laki-laki, tidak masalah. Masalah yang hak, aku tidak malu ya Rasulullah. Itu kata sahabat perempuan. Nah, ini pengalaman dari sepupu istri, ya. Nah, perempuan ini kan sibuk setiap pagi, ya. Habis salat subuh bersiap-siaplah untuk menyiapkan sarapan dan sebagainya. Nah, yang susahnya ini, dia bilang, suamiku itu, dia bilang, aku selesai salat subuh mau pergi ke dapur, dia minta pula. Karena kita takut, maaf sama suami, ya Ustaz, dia belajar. Aku tidak mau kualat didurhakan dengan suami kalau lagi kepingin. Mau tidak mau lah saya layani. Kemudian setelah itu tak sempat mandi, ke kamar kecil dan sebagainya, bersiap-siaplah mengatur keperluan anak untuk pergi sekolah. Bahkan dia sendiri mengantar anaknya ke sekolah. Pertanyaannya, dia bilang, bolehkah saya berjalan mengantar anak dalam keadaan junub? Itu pertanyaannya tuh. Saya bilang boleh, cuman berwuduklah. Nah, kalau belum mandi tidak masalah, tapi berwuduk menghilangkan kemakruhannya. Nah, tapi kalau Ramadan jangan ya begitu, tidak boleh. Bayar kafarah nanti. Puasa 2 bulan betul-betul. Kalau udah pagi, berarti haram hukumnya. Baik, sekira itu. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami tentang masalah niat ini. Ya, 3 macam tadi: wudu, salat, apa lagi? Zakat, kemudian puasa. Itu letak niatnya itu. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, untuk selanjutnya biar berkembang pembahasan kita ini, silakan jamaah sekalian. Ya. Bahwa melafazkan niat itu pada waktu takbiratul ihram Sebelum ayat misalnya. Kemudian satu pihak bahkan sholat niat melafazkan sholat niat boleh di rumah. Nah, ini mana yang harus kita mohon pencerahannya dulu. Ya, wajib bersamaan dengan takbir. Ada pendapat begitu, Bang? Itulah saya ceritakan tuh. Yang salah niat dari itu, dan salat zuhur diniatkan asar. Karena pendapat beliau itu dari rumah pun udah niat. Ya, dari rumah udah niat. Dalam pandangan kita itu bukan niat, itu namanya azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kau berazam, berkeinginan dengan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Kita menganggap itu baru berkeinginan. Niat itu muqaranah dengan takbiratul ihram. Kalau memang di rumah itu sudah dikatakan niat, seandainya begitu keluar dari rumah ada orang jatuh, kemudian jatuh mohon pertolongan, kita pun menolongnya, pergi ke puskesmas. Udah salat belum tuh? Tadi niat gimana tuh? Belum dikatakan terlaksana ibadahnya. Kalau dikatakan niat dari rumah, dia harus sampai ke masjid untuk salat. Tapi kena ada masalah di luar, tak jadi dia ke masjid menolong orang yang jatuh, bawa ke puskesmas. Nah, itu pandangan kita itu baru azam, berkeinginan salat, belum dikatakan niat. Inilah namanya pendapat-pendapat, Bang. Pendapat itu berkembang, cuman kita lebih sering ngambil pendapat seperti itu. Jadi niat muqaranah dengan takbiratul ihram. Innamal a'malu binniyat, ada baknya. Sesungguhnya amal tu bak biniat, dengan niat. Baknya apa? Muqaranah, bersamaan. Allahu akbar. Kalau wudu, waktu membasuh wajah. Kalau zakat, waktu mengeluarkan hartanya. Situ dia niat. Kecuali puasa Ramadan tadi, diberi waktu panjang niatnya. Dari mulai terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Ada satu pendapat, Pak. Pendapat Imam Malik kita pakai. Pendapat Imam Malik.
Imam Malik berpendapat bahwasanya boleh niat puasa langsung awal Ramadan, niat sebulan penuh. Oh, itu pendapat Imam Malik. Jadi mazhab Imam Malik tak wajib niat tiap malam. Begitu awal Ramadan, pemerintah mengumumkan besok Ramadan, maka malam ini niat. Nawaitu soma kulli. Aku niat puasa sebulan full. Boleh, begitu pendapat Imam Malik. Nah, pendapat Imam Malik ini dipakai juga oleh mazhab Imam Syafi'i. Cuma tujuannya untuk menjaga kalau nanti di pertengahan Ramadan kita kelupaan. Siapa yang ketiduran lupa niat malam 17, malam 18, malam 19, itu boleh besoknya puasa dengan sebab menjaga niat sebulan penuh tadi pada awalnya. Itu tujuannya. Alhamdulillah, kemarin begitu pemerintah mengumumkan, hari apa kemarin? Kamis ya. Nah, jadi malam Kamis ya, Isya itu pemerintah mengumumkan, langsung kita niat. Aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Tapi niat tiap malam wajib. Ini tujuannya untuk menjaga. Kalau di pertengahan Ramadan nanti atau akhir lupa niat, boleh puasa besoknya. Jadi saya mohon maaf ini, yang wajib puasa ini dua, niat dengan menjaga hal yang membatalkan. Sahur gimana Bang? Sahur wajib ke sunnah? Nah, kan saya tanya, ada orang tidak berpuasa, kenapa kau tak puasa? Tak sahur. Padahal sahur tidak wajib. Orang yang kuat, pertolongan Allah datang, tak sahur tak masalah, besok dia puasa Bang. Nah, makanya orang yang kelupaan niat ketiduran, begitu bangun azan, boleh dia puasa besoknya. Yang penting ada niat sebulan penuh pada awal Ramadan. Nah, itu tujuannya. Nah, jadi inilah indahnya Pak, perbedaan itu ada hikmahnya. Diambil pendapat-pendapat untuk menyempurnakan ibadah. Nah, namun kita tetap konsekuen dengan asas imam yang kita ikut awalnya. Wallahu a'lam. Ya, seperti itu. Menggunakan keran. Ya. Ada yang kadang-kadang di sungai, terus di tepi sungai itu langsung sungai. Setelah itu biasanya juga kalau yang di rumah mungkin yang pakai centong kan. Ya. Jadi biasanya ini yang kita lihat kalau pakai keran itu biasa tangan itu misalnya pada waktu membasuh tangan itu hanya di apa namanya itu tidak dibasuhnya gitu, hanya di airnya itu Tidak digosok. Kalau di kaki pun begitu. Nah, sama juga kalau misalnya di sungai biasa dicelup-celupkan aja di itu air. Mohon penjelasan Pak. Ya. Itu kalau tidak menggosok, ya, hukumnya makruh. Menggosok ini menyempurnakan basuhan. Ya. Contoh tangan. Nabi menyatakan, bukan Nabi menyatakan, tapi sahabat melihat Nabi. Tatkala Nabi membasuh tangan sambil menggosok, taharraku khatimahu. Nabi menggerak-gerakkan cincinnya. Teliti Nabi itu. Jadi cincinnya digerak-gerakkan gini, Pak. Basuh tangan gini. Oh. Sampai ke jari ini, cincin digerak-gerakkan gini. Supaya dapat bagian bawah cincin itu, kulit itu kena air. Teliti betul Nabi itu. Makanya menggosok itu sunnah. Tapi kata ulama, kalau tidak menggosok, air tak sampai kepada anggota wudu, maka menggosok bukan sunnah, jadi wajib. Begitu juga membasuh kaki. Nah, itu sering tuh Bang. Saya juga begitu, lihat di masjid, buka keran, terakhir kaki letakkannya begitu. Gerak ke kanan ke kiri, tarik. Kiri pula. Gerak kanan kiri tarik gitu. Tumit ketinggalan. Ya, tumit ketinggalan. Nah, itulah yang pernah saya sampaikan dalam sebuah hadis, bahwasanya ada sahabat dia salat berwudu masuk ke masjid. Kemudian begitu salat selesai, Nabi berkata kepadanya, ulangi salatmu, kau belum salat, kata Nabi. Ya, ulangi wudumu dan ulangi salatmu, kau belum salat, kata Nabi. Keluar lagi dia berwudu. Dia paham berarti wudunya batal. Karena kuncinya wudu. Kalau wudunya betul, berarti sahlah salatnya. Nabi bilang ulangi wudu dan ulangi salat. Berarti wudunya batal, salatnya pun batal. Keluarlah dia, berwudu lagi. Wudu yang keduanya, masuk lagi ke masjid, salat lagi. Setelah salat, sama Nabi mengucapkan, ulangi wudumu dan ulangi salatmu, kau belum salat, kata Nabi.
keluar lagi Pak sampai 2 kali. Capek juga tuh. Bukannya tak capek tuh. Masuk yang ketiga sama, Nabi juga berkata seperti itu. Ngaku dia, nggak mau lagi ulangi. Cukup 2 kali je. Langsung dia tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, inilah yang aku ketahui. Jadi tak lebih daripada itu. Nabi jawab singkat padat, well min aqabim minan nar, kata Nabi, celakalah tumit yang terkena api neraka. Berarti di mana yang tak terbasuh? Tumit. Nah, kok tadi dikatakan beliau itu buka keran, kaki letakkan di bawah keran, gerak kiri kanan, tumit itu ketinggalan. Makanya sunnah menggosok. Makanya kaidahnya menggosok hukumnya sunnah. Tapi kalau tidak digosok, ada bagian anggota wudhu yang tak terkena air, maka menggosok menjadi wajib, tidak boleh tidak. Nah, itu indahnya menggosok itu. Dan Nabi sangat teliti. Ali bin Abi Thalib dulu rambutnya gondrong sebelumnya, seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ni walaupun rambutnya gondrong, gondrong ya, kok bahasa sekarang ini, rambut Nabi itu ikal, dia tidak lurus, tidak keriting ikal, cuma sampai ke bahu. 2 hadis. Hadis yang lain, Barra bin Azib menyatakan, aku melihat Nabi, dia punya rambutnya sampai ke bahu. Dari hadis yang lain juga disebutkan rambut Nabi di bawah kuping. Nah, berarti berkisar bawah kuping dengan bahu. Kok udah sampai ke bahu, Nabi potong bawah kuping. Begitulah dia. Cuma rambutnya panjang. Rambut Nabi itu panjang. Dan Nabi teliti. Aisyah yang bilang, Nabi mandi wudhu itu rambut diperas, terus masukkan jari-jari. Kemudian Nabi berkata dengan sahabat, kullu sya'ratin janabah, setiap satu lembar rambut itu ada nilai junub. Jadi satu rambut kalau tak basuh, tak terbasuh waktu mandi junub, berarti dia masih junub. Semenjak itulah, kata Ali bin Abi Thalib, aku mencukur kepalaku. Jadi botak Ali bin Abi Thalib. Suka botak, rambutnya pendek, botaknya botak. Takut dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, kita kalaulah tidak mencukur rambut, tidak masalah. Yang penting telitilah sedikit. Ya, mainkanlah tangan tu. Kalau wudhu, digosoklah. Kalau mandi wajib, masukkan jari-jari ke rambut itu. Itu sunnah dari Nabi SAW. Jadi pertanyaan ini indah sekali, bagus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu angkat takbir kita meniatkan itu. Kita jahir kita ucap, batin kita juga masuk. Kita kadang-kadang Ustaz, dalam perjalanan kita sholat itu kadang-kadang lupa juga. Kita jahirnya keluar, cuman kalbunya enggak masuk. Apakah itu sah? Tapi kita bagaimana kita menyatakan bahwa sholat itu sah? Kalau saya nyatakan tadi kan kita nyampaikan jahirnya saja, tidak di kalbu, tidak di hati, itu tidak sah. Tapi dalam perjalanan kadang-kadang kita terlupa soal begitu. Yang pertama. Perjalanan salat gitu. Iya, di dalam salat. Dalam salat. Ya. Terus yang kedua, saya juga ingin menanyakan. Ini agak menyimpang sedikit Ustaz, tapi ini juga berkaitan dalam kaitan dengan media sosial. Kan? Kita ini kan kadang-kadang susah juga cari mursyid Ustaz. Banyak sekarang kita bergerak di YouTube gitu. Kita berburu mursyid di YouTube gitu. Dengan teknologi sekarang ini, kita tetap mengikuti. Itu kira-kira pandangan Ustaz seperti apa berkaitan dengan banyak juga umat kita itu yang akhirnya dia berburu ke mursyid itu melalui YouTube gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dia muqarana bersamaan dengan takbiratul ihram. Kalau sudah terlintas di hati Bapak takbir walaupun tidak pakai bahasa Arab, dalam hati tak harus pakai bahasa Arab niatnya. Kok lapas boleh juga pakai terjemahan. Yang penting setelah takbir bacaan semuanya pakai bahasa Arab. Tapi niat menurut niat kita orang yang paham. Niat itu 3 macam, qasad, ta'arud, ta'yin. Bahasa Arabnya usali fardal maghrib. Kalau berjamaah usali fardal maghrib ma'muman. Itu bahasa Arabnya. Tapi terjemahnya usali fardal maghrib ma'muman, aku niat salat fardhu maghrib sebagai makmum. Rakaat sunnah, lillahi ta'ala sunnah. Itu tak muncul saja tidak masalah. Yang penting 3 jangan tidak. Kalau berjamaah 4. Salih fardal asri ma'muman.
Kalau bapak pakai terjemahan, sengaja aku salat fardu asar sebagai makmum. Kapan? Waktu takbir. Allah terlintas di hati, aku salat fardu asar sebagai makmum. Bar. Allahu Akbar. Terlintas tadi itu, udah sah. Terlintas saja. Tidak perlu mengucapkan sebagaimana mulut. Kalau mulut agak lama, tapi hati langsung cep sekali ya. Ya, Allahu Akbar. Udah masuk. Karena hati lebih cepat. Lisan hati lebih cepat. Kata Imam Ghazali, terlintas saja seperti itu, udah sah. Dalam perjalanan, bapak jangan ragu lagi, itu udah masuk, udah sah. Itu udah diikat sudah. Jangan lagi ada keraguan lagi dalam perjalanan. Itu permainan syaitan. Abaikan dia, jangan hiraukan dia. Nanti masuk lagi dia. Itu maka diikat. Allahu Akbar. Terlintas di hati, sengaja aku salat fardu asar sebagai makmum, terlintas saja sudah sah. Itulah dikatakan nih niat. Dalam perjalanan terus pikirkan salatnya, jangan pikirkan niat lagi dah. Jalankan teruskan sampai dengan salam. Setelah salam keluar dari salat. Segera itu gambarannya. Yang kedua, bagaimana kita berguru dengan media sosial. Nanti ada ustaz ini ngomong lain pula. Ini kok berbeda. Makanya YouTube boleh bapak tonton. Makanya kita sekarang harus ada guru yang membimbing kita. Nah, karena di YouTube juga macam-macam aliran yang menyimpang pun mereka muncul juga di sana. Nah, makanya kita perlu ada guru sekarang yang bersama kita untuk bertanya, Ustaz, ini ada YouTube seperti ini, gimana pandangan Ustaz? Nah, kita sharing lagi Pak untuk memastikan. Kalau dulu tidak ada medsos Pak, dulu pakai buku saja. Nah, buku pun juga begitu. Kalau tidak ada guru, kita ngambil kesimpulan sendiri, bisa keliru. Bisa keliru. Jadi makanya saya waktu belajar dengan saya punya guru, ada ungkapan ulama ya menyatakan man laisa lahu syekh fa syekhu syaitan. Boleh jadi orang yang tak ada guru tidak berguru dengan syaitan. Dulu kan pakai buku. Karena buku itu kadang maksudnya lain, kita ngambil kesimpulan sendiri yang lain, sehingga kita salah paham. Ya, contoh masalah niat ini. Kalau tidak ada berguru sulit. Dan 4 mazhab itu perbedaan harus kita sampaikan, Pak, biar luas pemahaman. Supaya maaf hati kita tidak bingung. Saya begitu. Kenapa begini? Kenapa? Saya pelajari. Ternyata beda pandangan. Tapi bukan berarti kita mengambang, tidak. Kita ambil keputusan. Namun perbedaan tadi itu untuk ilmu saja. Maka saya pahami orang tak pakai usali ini pendapatnya. Dia punya pendapat. Kita pakai usali juga ada pendapatnya. Imam Syafi'i pakai usali kena dikiaskan dengan haji dan umrah. Haji umrah itu Pak, mohon maaf nih ya. Nabi itu melapaskan. Labbaik Allah umratan. Aku sambut panggilanmu untuk umrah. Itu niat Nabi. Pakai lapas. Nah, dengan lapasnya niat haji, maka Imam Syafi'i berpendapat boleh melapaskan untuk salat, mengingat-ingat supaya jangan salah waktu takbiratul ihram. Jadi yang kita niatkan sesuai waktu takbir, Allahu Akbar, selesai begitu. Jadi harus perlu seorang guru. Media sosial boleh kita tonton, saya juga nonton media sosial, yang perlu saya lihat, tapi kok berbeda saya abaikan. Karena kita udah ada basic benteng yang udah ada, kita udah paham mana yang kita sepaham, mana yang tidak dan sebagainya. Supaya kita tidak bingung selaku orang awam, maka wajib ada guru yang membimbing, ya, membimbing sekarang yang berhadapan, ya. Mudah-mudahan kita dibimbing guru yang benar di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik. Untuk depan apa je? Ya. Baik. Mandi junub, ya, mandi berhenti haid, berhenti nifas setelah melahirkan. Itu hukumnya mandinya wajib, termasuklah mandi mayat. Cuman mayat dimandikan, bukan mandi sendiri. Itu ya bedanya. Jadi 4 macam mandi ini hukumnya wajib. Nah, selain itu hukumnya sunnah. Mandi Jumat sunnah, mandi Idul Fitri sunnah, Idul Adha sunnah, mandi salat istisqa gerhana, minta hujan gerhana, semuanya sunnah. Nah, dalam mandi itu ada contoh dari Nabi berwudu. Nabi berwudu. Cuma Nabi berwudu sebelum dia mandi. Jadi Nabi berwudu sebelum mandi, tetapi wudu ini disepakati ulama hukumnya sunnah, bukannya wajib.
Jadi Bapak Ibu kalau mandi langsung saja niat tanpa berwudu sah lah. Itulah yang wajib. Nah, wudu itu menyempurnakannya. Nah, makanya mayat itu kan diwudukan dulu. Ya, setelah mandi diwudukan. Nah, wudunya tadi pun dikiaskanlah tadi dengan mandi junub. Karena Nabi sunnah berwudu sebelum mandi, mayat juga begitu, sunnah diwudukan setelah mandi, dikiaskan. Tapi dasar hukumnya tidak ada mayat diwudukan. Mayat tidak harus diwudukan. Kau dimandikan 3 kali dengan basuhan yang merata udah sah. Jadi tidak wudu pun sah, tapi tetap sunnah diwudu, dikiaskan dengan mandi junub. Karena mandi junub itu ada kesunahan berwudu. Kemudian timbul lagi, begitu mayat udah dimandikan, kemudian diwudukan, istri pun datang ingin mencium mayat suaminya. Tukang mandi bilang, tak boleh, jangan, kata dia, batal wuduk mayat nih. Mana pula batal wuduk mayat? Yang batal itu wuduk orang hidup. Orang hidup batal, mayat tak ada beban lagi, dia pun mandi dimandikan, wuduk diwudukkan. Niat mah diniatkan juga. Jadi itu, mau paham itu. Ini kadang-kadang tukang mandi ini tak belajar. Dia buat hukum sendiri. Mandikan mayat ini buat hukum sendiri dia. Jangan, kata dia. Nangislah istrinya. Udahlah, terakhir tak boleh nyentuh suami, kata dia. Mau cium kening tak boleh, mayat. Ya. Jadi pernah juga nih Pak, mohon maaf nih anekdot lah nih. Saya punya kawan dulu sekolah. Ya. Suaminya pun kawan saya juga, kumpul. Jadi dia telepon, dia panggil nama aja karena kawan, tak panggil ustaz. Kawan sekolah. Wah, kata dia, boleh kau datang, kata dia, istri aku meninggal. Alhamdulillah, saya bilang, baiklah, pergi saya. Ada yang mandikan mayat tuh, mandikan mayat. Ini udah siap dah nih, terakhir nih, dikapankan, tinggal wajahnya yang belum. Perpisahan terakhir, berbarislah keluarga ini. Ya, pertama anak yang ciumlah wajah ayahnya satu persatu. Kemudian istrinya mau bergerak mencium, ditahan sama yang mandikan mayat. Jangan, kata dia, batal wudunya. Jadi istri madang saya angkat alis ini. Gimana nih maksudnya? Akhirnya saya bilang, saya bisik dengan saya mandi mayat, Pak, saya bilang, istrinya mau pamitan terakhir sama suaminya, batal wudunya Pak, kata dia. Saya bilang, tak batal. Bapak bermain hukum Allah. Saya ngajar hukum Allah, saya ngajar fikih, tak ada dalam kitab batal wudu. Yang batal yang hidup, mayat tak batal. Saya bilang, Bapak tanggung jawab ya? Ya, saya tanggung jawab. Biarkan istri cium kening suaminya. Cium. Setelah itu dia tanya dia dan sebagainya. Saya beri pengertian, kita jangan berhukum sendiri, kita pakai kitab. Nah, ini buka kitab tak ketemu. Itu Pak, baru cium istri Pak, belum kucing hitam lompat di atas mayat, tak ada kitab itu. Lebih kacau lagi itu. Orang ketakutan. Ya kan? Ada yang bilang, oh hati-hati kucing hitam lewat, bangun mayatnya. Baguslah bangun, tak jadi meninggal, hidup lagi sama keluarganya. Jadi kita pakai kitab bicara, jangan pakai pendapat-pendapat yang tak jelas. Udah, terakhir. Assalamualaikum. Kalau dia duduk di lantai, dia tidak bisa duduk seperti orang tasawuf awal gitu. Yeah. Duduknya bersila, sehingga dia tidak bisa untuk sujud, tak bisa sujud juga. Kalau dia duduk di kursi, dia tidak bisa rukuk juga, takut jatuh. Jadi duduk aja di kursi seperti itu. Jadi yang mana yang sebaiknya dipilih oleh yang bersangkutan, ya? Duduk di lantai atau duduk di kursi? Pilihan tahapan-tahapannya. Sudah dia salat itu duduknya iftirash, tahiyat awal. Kalau tidak mampu boleh ditarabuk bersila. Kalau tak mampu bersila boleh tawarruk duduk tahiyat akhir.
tiga macam ini tidak mampu, atas kursi. Ya, di atas kursi. Nah, di atas kursi atau dengan duduk bersila, kalau memang tidak mampu sujud sampai ke lantai, isyarat saja gerakannya. Rukuknya isyaratnya sedikit, untuk sujud lebihkan isyaratnya itu. Kalau boleh sih berumpamaan gini ya. Ini, kalau rukuk Allah, gini aja. I'tidal, sami Allah liman hamidah. Sujud lebih rendah, Allahu akbar. Udah. Kau cuma ini mampunya ini. Tak perlu dia sujud ke lantai. Itu indahnya. Jadi salat menurut kemampuan. Ada orang kemarin operasi mata itu, Pak. Dia katarak, operasi berhasil, cuman dokter melarang. Jangan sujud. Sujud, Pak, bisa bentan tuh, Pak. Tahu bentan? Orang Melayu bilang bentan tuh kembali rusak lagi dia. Itu biji mata rasa keluar tuh kalau sujud. Nah, berarti sujudnya cukup isyarat begini. Jangan sujud ke lantai. Jadi mudarat penyakitnya, lama sembuhnya. Nah, jadi salat menurut kemampuan. Ya. Nah, jadi di kursi juga begitu. Bersila tak mampu, duduk tawaruk tak mampu, duduk iftiras tak mampu, di atas kursi. Rukuknya tadi isyarat sedikit, tidak angkat, sujud lebihkan. Itu wallahu a'lam. Selesai ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.